Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang kembali menyapa Bapak Ibu Saudara di dalam program Morning Call ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara boleh hadir untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, untuk boleh memuji dan menyembah Tuhan bukanlah sebuah kebetulan. Saya percaya karena Bapak Ibu Saudara begitu haus dan lapar akan hadiratnya, begitu haus dan lapar akan tuntunan Tuhan. Dan saya percaya apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan itu tidak sia-sia. Firman Tuhan katakan persekutuan kita di dalam Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Tuhan pasti menjawab setiap doa, pengharapan, dan pergumulan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya percaya berkat Tuhan berlimpah agar setiap kita boleh terus menjadi berkat dan nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Baik, sebelum kita mendengarkan sebagian daripada perenungan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat segala anugerah kebaikan-Mu. Kami bersyukur kami boleh masuk dan menikmati hadirat-Mu. Kami percaya bahwa Engkau terlebih rindu berjumpa dengan kami. Engkau terlebih rindu untuk menjamah setiap kami. Oleh karena itu, kami buka hati kami berserah kepadamu. Engkau yang lebih mengerti apa yang menjadi kebutuhan kami. Engkau yang lebih mengerti bahkan sampai kedalaman hati kami apa yang menjadi seruan doa kami. Dan sekalipun mungkin kami belum mengerti atau kami belum melihat seolah-olah jalan yang kami harapkan itu terjadi, tapi kami tetap percaya bahwa Engkau Allah yang menjawab doa. Kami percaya Engkau Allah yang membuka jalan, bahkan membuat jalan. Kami mau percayakan jalan-jalan-Mu adalah jalan yang terbaik. Kami mau terus Tuhan belajar untuk percaya dan bersyukur kepadamu. Oleh karena itu Roh Kudus, mari jamah hati kami, biarlah hati kami boleh menjadi hati yang baik. Sehingga setiap firman yang memperlengkapi kami itu boleh tertabur dan tertanam kuat di dalam hati kami, itu boleh bertumbuh dan berbuah. Apa saja yang kami lakukan dan kami kerjakan, Tuhan akan buat berhasil dan beruntung. Sehingga kami boleh menjadi berkat dan nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Urapi hamba-Mu ya Aba, Engkau yang melayakkan, menguduskan hamba-Mu, dan biarlah setiap persiapan yang boleh disampaikan semuanya berasal daripada Engkau sendiri. Dan kami percaya kebenaran-Mu itu yang memerdekakan setiap kami. Terima kasih, kami bersyukur, kami sambut firman-Mu dengan sukacita, segala pujian hormat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama-sama umat yang percaya kita katakan amin. Baik Bapak Ibu Saudara, sekali lagi shalom, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat. Dan mari kita kepada perenungan firman Tuhan pada hari ini, sesuatu yang sederhana. Apalagi kita mau tutup tahun 2025 dan kita mau masuk tahun yang baru 2026. Dan biarlah kita mau terus membangun dan memiliki sikap hati seperti ini. Nah, sikap hati bagaimana? Mari kita lihat dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkannya, kita boleh baca bersama-sama dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi, dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, hari ini saya rindu untuk membagikan sesuatu yang sederhana, mungkin sering kita dengar dan mungkin sudah kita ketahui, yaitu bagaimana memiliki hati yang bersyukur. Nah, kembali lagi bersyukur kata yang sering kita dengar, kata yang kita tahu ini adalah kehendak Tuhan sendiri. Tetapi memang kata ini sekalipun kita udah tahu, tetapi untuk kita lakukannya, apalagi ketika masa-masa sulit kita alami, bukanlah sesuatu yang mudah. Tapi kita mau belajar juga
dan kita mulai dengan perkataan kita. Kita mau mengatakan terima kasih Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Nah, tetapi kembali lagi ya, mungkin perkataan kita bisa ucapkan, tetapi bagaimana dengan hati kita? Belum tentu betul-betul kita lepas untuk mengucap syukur dengan segenap hati ya. Belum tentu kita mengucap syukur dengan ketulusan ya. Karena apa? Karena memang ketika kita menghadapi masa-masa yang sukar, ketika kita mengalami tekanan ya, rasanya mungkin kita lebih menuntut keadilan. Mana katanya berkat Tuhan? Mana katanya Tuhan baik? Mana katanya Tuhan pembuat mujizat? Jadi memang lebih mudah untuk bersungut-sungut daripada mengucap syukur. Tapi biarlah apapun yang kita lalui, ini adalah kehendak Tuhan. Dan saya percaya kalau ini adalah kehendak Tuhan, itu Tuhan berikan kepada setiap kita, perintahkan kepada setiap kita sebetulnya untuk kebaikan kita juga. Karena dengan mengucap syukur, maka saya percaya ada kuasa Tuhan yang bekerja, ada kekuatan Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika Paulus memberikan pesan ini kepada jemaat di Tesalonika, karena ada sebuah latar belakang bahwa jemaat Tesalonika adalah jemaat yang mereka mendengar kabar Injil dan mereka menerimanya dengan semangat. Mereka bergairah ya, mereka memiliki kasih yang mula-mula dalam mengikut Yesus Kristus Tuhan. Nah, tetapi memang tidak disertai dengan kondisi keadaan yang mendukung karena banyak juga tekanan-tekanan dan penganiayaan yang mereka alami. Dan cepat atau lambat, kalau akhirnya terus-menerus ya jemaat Tesalonika mengalami hal itu, mungkin satu saat iman mereka bisa bimbang, iman mereka bisa goyah. Maka itu Paulus menulis kepada jemaat Tesalonika untuk tetap mengucap syukur apapun situasi kondisi yang mereka alami. Tetap mengucap syukur dalam segala hal, baik itu suka maupun duka, baik itu senang maupun sedih, baik pun itu dalam kondisi di atas maupun di bawah, tetap mengucap syukur dalam segala hal. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan bagaimana Rasul Paulus memiliki dasar kehidupan yang mengucap syukur, mungkin berbeda dengan apa yang kita pahami. Seringkali kita berpikir mengucap syukur itu waktu kita mendapatkan berkat. Mengucap syukur itu waktu kita mendapatkan apa yang kita harapkan. Mengucap syukur itu waktu keadaan itu baik-baik saja. Nah, tetapi kalau Rasul Paulus justru yang menarik, kita tahu waktu itu Paulus sebagai Saulus itu berjumpa dengan Tuhan Yesus ketika dalam perjalanan ke Damsik. Dan dalam satu penglihatan dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus bertanya kepada Saulus, "Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku?" Nah, kita tahu waktu itu Saulus melakukan itu karena dia anggap dengan dia giat mengerjakan dan menganiaya orang-orang yang percaya, itu adalah kebenaran. Itu adalah kehendak Tuhan. Tapi sebetulnya itu adalah sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan. Nah, maka itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita mungkin melakukan kelalaian ya, atau kita melakukan sesuatu yang salah karena ketidaktahuan kita ya. Tapi ketika kita mengerti dan kita mau bertobat, saya percaya Tuhan pasti pulihkan setiap kita. Nah, jangan sampai kita sudah tahu kebenaran, tapi kita masih melakukan pelanggaran. Kita masih sengaja melakukan dosa. Nah, ini yang menjadi persoalan. Nah, kalau kita melihat bagaimana Saulus, dia seorang yang dikatakan giat di dalam kepercayaannya. Dan dia anggap itu sebagai kebenaran, tapi ternyata itu sebuah kesalahan. Dan kemudian Tuhan Yesus berjumpa dengan Saulus, dan Tuhan Yesus menjamah Saulus. Dan di situ akhirnya
Saulus menyadari dan dia mungkin merasa bersalah karena selama ini dia menganiaya pengikut-pengikut Kristus. Bahkan dia setuju dengan pembunuhan daripada pengikut-pengikut Kristus. Dan di situ dia merasa bahwa dia adalah orang yang gak layak sebetulnya. Dia adalah orang yang jahat. Tetapi karena kasih anugerah dan karunia Tuhan Yesus mau memanggil dia, mau memulihkan dia. Nah, jadi kita lihat bagaimana dasar rasa bersyukur daripada Paulus justru ketika dia merasa dia bisa hidupnya dianiaya seperti Tuhan Yesus, dia merasa bahwa dia justru semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Justru dia bisa bersyukur waktu dia mengalami penderitaan, waktu dia mengalami kesusahan, waktu dia mengalami tekanan, asal semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Buat dia itu adalah sebuah ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi dasar daripada Paulus dia mengucap syukur bukan lagi apakah dia diberkati atau tidak diberkati, bukan lagi apakah dia dilindungi atau tidak dilindungi, bukan lagi apakah keadaan mendukung dia atau keadaan tidak mendukung dia. Dasar dia mengucap syukur adalah karena dia dimiliki oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau untuk datang kepadanya, untuk mau menyelamatkan Paulus sehingga dia menjadi anaknya Tuhan Yesus, dan itulah dasar dia mengucap syukur. Demikianlah Bapak Ibu Saudara, Paulus mengajarkan juga untuk jemaat-jemaat yang ada pada masa itu untuk mengucap syukur dalam segala hal, mengucap syukur apapun situasi kondisi yang kita alami. Karena dasar kita mengucap syukur, karena kita mendapatkan anugerah, boleh percaya kepada Tuhan Yesus dan boleh diselamatkan. Sehingga kita menjadi milik Tuhan Yesus. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kenapa Paulus terus mengajak setiap umatnya, ayo kita terus mengerti dan menyadari hal ini, bahwa hidup hanya karena anugerah dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita berharga bukan karena kita hebat, kita layak, bukan karena kita terhormat, tetapi kita bisa, kita dilayakkan, dimampukan, semua hanya karena kebaikan, semua hanya karena anugerah daripada Tuhan. Nah, kalau kita memperhatikan Daud pun seorang yang berkenan di hati Tuhan, dia pun memiliki sikap yang sama. Mari kita lihat dalam Mazmur 103 ayatnya yang pertama sampai kelima. Mazmur 103 ayatnya yang pertama sampai yang kelima. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Nah, apa yang menjadi dasar pemahaman daripada Daud tentang kebaikan Tuhan? Nah, ayat selanjutnya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara terus baca ayat firman Tuhan ini, kesimpulannya Daud itu memiliki dasar memandang kebaikan Tuhan, dan dia boleh terus bersyukur kepada Tuhan. Karena dia merasa dia adalah pribadi yang tadinya gak layak. Dia pribadi yang bukan siapa-siapa. Dia pribadi yang rendah. Tapi karena anugerah Tuhan, dia boleh dipilih dan menjadi milik Allah. Dan itu satu kehormatan, satu penghargaan yang sangat luar biasa. Tidak ada yang bisa dilakukan untuk mendapatkan semua itu kalau bukan karena anugerah Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, ada seorang musisi, nah saya juga tidak tahu, ini musisi sekuler, saya tidak tahu apakah dia seorang yang percaya apa bukan orang percaya, tetapi dia memiliki satu quotes yang cukup menarik. Dia katakan begini, ketika aku mulai menghitung berkat-berkatku, maka aku melihat duniaku berubah. Nah maksudnya apa Bapak Ibu Saudara? Dia mau katakan, ketika aku hanya menghitung masalah, maka aku melihat dunia itu begitu mencekam. Dunia itu begitu sulit dan menekan kehidupannya. Tetapi ketika dia mulai mengubah cara pandang dia, cara berpikir dia, dan dia mulai menghitung, wah, berkat-berkat dalam kehidupannya, justru dia melihat dunianya itu adalah dunia yang cerah, dunia yang penuh dengan pengharapan. Maka itu betul Bapak Ibu Saudara, ketika kita mulai melihat segala kebaikan Tuhan, ya, kita mulai melihat, ya, dan kita mulai belajar bersyukur dengan apa yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Disitulah kita bisa terus menyadari bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah habis di dalam kehidupan kita. Maka itu ada kesaksian dari seorang hamba Tuhan, ketika hamba Tuhan ini mendoakan orang yang sakit, dan ketika orang sakit ini terus melihat penyakitnya, terus mengeluh tentang penyakitnya, maka bukan kesembuhan tapi justru terus-menerus stres, intimidasi, dan semakin hari semakin lemah yang dia terima. Tetapi waktu hamba Tuhan ini mulai, ayo coba ubah cara pandangmu, ubah cara pikirmu, ubah perkataanmu, dan mulai memberikan ayat firman Tuhan tentang kesembuhan. Mari perkatakan kesembuhan, mari perkatakan ya tentang perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus yang ajaib. Maka apa yang terjadi? Justru berangsur-angsur dia boleh mengalami pemulihan, bahkan akhirnya kesembuhan total. Kenapa? Karena dia mulai belajar untuk melihat kebaikan Tuhan, mulai melihat kasih Tuhan. Jadi dasar kita bersyukur karena kita tahu bahwa kita adalah produk daripada kasih karunia Tuhan Yesus. Kita ada karena Tuhan. Kita diselamatkan karena Tuhan. Kita boleh punya pengharapan karena Tuhan. Bahkan kalau sampai akhirnya kita harus pergi dari dunia ini, itu bukan akhir dari segala-galanya. Tapi kita tahu kita akan meninggalkan duka di dunia. Kenapa? Karena namanya manusia masih hidup dalam daging, punya keterbatasan, ya. Kita mungkin bisa mengalami sakit penyakit, kita bisa mengalami kekhawatiran, kita bisa mengalami ketakutan waktu kita ada di dunia ini. Maka itu waktu kita hidup di dunia ini pasti ada duka yang kita bisa alami. Tetapi waktu kita mengakhiri hidup kita di dunia ini, maka kita akan bersukacita selama-lamanya di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Semua karena penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia rela mengorbankan hidupnya, memberikan nyawanya, supaya kita yang harusnya binasa karena dosa, tapi ketika kita boleh percaya kepada Tuhan Yesus, maka dibukakan jalan keselamatan dan hidup, sehingga akhirnya kita justru memperoleh kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Bukankah kita adalah orang-orang yang paling beruntung, Bapak Ibu Saudara? Maka itu biarlah pesan ini kita juga boleh sampaikan, kita boleh bagikan, kita boleh saksikan kepada orang-orang di sekitar kita, kepada mereka yang kita kasihi tapi mereka belum percaya. Kita ceritakan bagaimana pengalaman kita bersama dengan Tuhan Yesus, bagaimana kasih Tuhan kepada kita yang tidak layak, tapi kita dilayakkan supaya mereka juga akhirnya menjadi percaya dan mereka juga boleh diselamatkan.
Maka itu Bapak Ibu Saudara, sebetulnya apa yang Tuhan Yesus lakukan, karyanya, karya penebusannya, karya keselamatannya, bukan sekedar supaya kita mati lalu masuk surga. Tapi sebetulnya dasar yang paling penting adalah Tuhan mau supaya kita boleh kembali bersekutu dengan Tuhan. Kita boleh mengalami keintiman dengan Tuhan. Kita boleh mengalami kedekatan dengan Tuhan. Mengenal pribadinya dalam kehidupan kita. Kalau kita terus membangun hal ini, maka saya percaya apapun posisi kondisi kita, sekalipun mungkin untuk dunia itu hal yang membingungkan. Untuk dunia itu sesuatu hal yang tidak enak. Tetapi buat kita yang mengenal Tuhan, kita tetap punya keyakinan, punya iman, punya pengharapan bahwa tetap Tuhan yang kita percayai, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang senantiasa menyertai kita, Tuhan yang senantiasa menuntun kehidupan kita. Nah, kalau kita lihat dalam 1 Tawarik 17 ayatnya yang ke-21, 1 Tawarik 17 ayatnya yang ke-21, ini ada salah satu doa daripada Daud, ya. Bagaimana dia bersyukur kepada Allah. 1 Tawarik 17 ayat 21 dikatakan begini, "Dan bangsa manakah di bumi seperti umatmu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya, untuk mendapat nama bagimu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umatmu yang telah kau bebaskan dari Mesir." Nah, Bapak Ibu Saudara, ada pernyataan yang sangat luar biasa dikatakan, bangsa mana seperti umat Tuhan? Kita adalah umat Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan bahwa justru Allah kita yang pergi membebaskan umatnya. Kepercayaan lain mengatakan bahwa kitalah yang harus datang untuk memberikan sesuatu, mempersembahkan sesuatu, melakukan sesuatu, berbuat ini dan berbuat itu supaya kita diselamatkan. Tapi kepercayaan kita dalam Yesus Kristus Tuhan, bukan kita yang datang, bukan kita yang pergi untuk mendapatkan keselamatan, tapi Tuhan Yesus sendiri yang pergi datang kepada kita, mati di atas kayu salib dan bangkit supaya kita boleh ditebus segala dosa dan kesalahan kita, dan kita dibangkitkan dan kita dihidupkan bersama dengan kebangkitan dan kehidupan daripada Tuhan Yesus. Jadi kembali lagi, kita bersyukur karena kita menjadi milik Tuhan Yesus. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus yang datang kepada kita. Kasih setianya tidak berkesudahan. Selama kita masih hidup di dunia ini, selalu ada kesempatan karena Tuhan Yesus selalu menggedor pintu hati kita untuk kita boleh datang kepadanya, untuk kita boleh bertobat kembali kepadanya, dan selalu ada kesempatan untuk Tuhan kembali memulihkan setiap kita, untuk Tuhan kembali memberikan pengharapan kepada kita, karena Tuhan Yesus yang terus datang kepada kita untuk menyatakan bahwa Dialah Juru Selamat kita. Dialah Tuhan kita. Dia baik kepada kita. Itulah dasar daripada rasa syukur kita. Maka itu Bapak Ibu Saudara, biarlah kita datang kepada Tuhan. Kita harus takut akan Tuhan, tapi bukan ketakutan kepada Tuhan. Maksudnya apa? Kita datang beribadah, kita takut akan Tuhan dengan rasa hormat dan syukur. Tuhan, terima kasih. Aku bukan siapa-siapa.
Aku seharusnya binasa, aku nggak layak. Tapi Tuhan Yesus sendiri yang datang untuk menyelamatkan saya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Itulah takut akan Tuhan. Dan kita berkata, aku nggak bisa tanpa Engkau Tuhan. Aku mau terus Tuhan belajar dituntun oleh Tuhan. Aku mau terus belajar dekat dengan Tuhan. Tapi bukan ketakutan akan Tuhan. Apa itu ketakutan akan Tuhan? Oh ya, saya ibadah deh, supaya saya diberkati. Kalau enggak nanti saya nggak diberkati. Oh iya deh, saya doa, supaya saya dilindungi. Kalau enggak nanti saya nggak dilindungi. Oh iya deh, saya memberi. Supaya apa? Supaya saya diberi, kalau enggak nanti hidup saya melarat. Nah, jadi kita lakukan segala sesuatu hanya karena takut dihukum, hanya karena takut dimurkai oleh Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita harus memiliki satu sikap, kita melakukan semuanya itu karena kita tahu bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu baik kepada kita. Firman Tuhan katakan kita dapat mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Maka itu ketika kita terus menyadari betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita, itulah yang membuat kita bisa mensyukuri dan menghargai hidup ini. Dan kita mau terus belajar untuk tekun, setia, dan taat melakukan perintah-perintahnya. Karena perintah-perintahnya itu justru untuk kebaikan setiap kita. Kita melakukan semuanya itu karena kita sadar, kita bersyukur luar biasa betapa Tuhan sudah baik dalam kehidupan setiap kita. Itulah dasar kita bersyukur Bapak Ibu Saudara. Mari kita bangun dalam hidup kita dengan tuntunan dan kekuatan daripada Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami tahu kami terbatas, tapi Roh Allah tidak terbatas. Engkau dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kami doakan dan daripada apa yang kami pikirkan. Mari terus berbicara kepada setiap kami. Terlebih berikan kami kemampuan, kekuatan untuk kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Sehingga sungguh Tuhan kami boleh tetap ada di dalam genggaman naungan-Mu Tuhan. Kami tidak melepaskan diri daripada-Mu, tapi kami mau terus merendahkan hati kami dan menyadari bahwa hidup kami hanya karena kasih anugerah Tuhan. Kami gak bisa apa-apa tanpa Engkau. Kami perlu Engkau dalam segenap hidup kami, segenap hidup keluarga kami, segenap hidup keturunan kami. Dan kami mau terus Tuhan tinggal di dalam anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur Engkau baik, segala pujian hormat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.